Hai Nazira, apa kabar? Aku ngoceh aja tapi nggak pakai ini deh tadi. Sebentar. Hai Densu, Apa kedengeran kabar? suara. Baik. Aku sengaja pakai ini loh, pakai topi biar kayak sporty. Ah, Tapi kamu siap. malah sophisticated. Gimana sih? Ya Nggak udah aku matching. memang tapi sama-sama sporty. Tadi aku sampai WhatsApp Ciko. Ciko, gua belum kenal nih Densu, orangnya gimana? Terus kata Ciko, kocak bu, kocak banget. Sama gue sih kocak ya, dia bilang gitu. Jadi dirimu mesti lucu. Kalau nggak lucu Wah, berarti dia bohong. aku nggak lucu, menyebalkan Wah, aku. waduh, kurang ajar nih Ciko, dia menjebak. Aku udah semangat, aku kira kamu lucu. Hai Baik. Densu. Hai, senang berjumpa. Kita mau Sel- ngobrol apa? Jadi gini, ini aku udah rame nih, ada teman-teman Flickers di sini, udah pada nungguin Densu atau Denny Sumargo, Eh, seorang atlet basket hits yang juga jadi aktor gitu kan. Gila, itu nggak banyak loh yang bisa kayak gitu, susah, Bo. Anggol. Gitu. Iya dong. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Maaf ya, by the way ada bunyi-bunyi azan, rumahku depan masjid soalnya. Kau juga ya? Iya, Oh, sama kita. Jangan-jangan kita depan-depanan rumahnya. Oke. orang kita tangan gitu. Plus banget, Bang. Eh, Sebenarnya kita tetangga. Oke, Densu mau tanya dulu. Apa yang kutanyain? Banyak nih pertanyaannya. Oh ya, film pertama. Aku nggak jawab bilangnya aku kamu apa gue lo nih? Lo nyamannya gimana? bebas, yang enak aja. Gue lu boleh, Gue kamu lo ya. semua. Oke. Bebas. Gue lo deh. Oke. Film pertamanya lo, Hat Trick, ya. Kan film pertama Hat Trick 2012 itu kan disutradarain Robert Roni. Nah, itu pertama kali lo main film kan? Berarti apa gimana? Enggak, What? hat-trick itu kalau nggak salah, Not your first one. no. Hat-trick itu 2008 kayaknya ya. Apa 2010? 2008 deh, hat-trick itu. Your first one apa? 2000. My first movie itu Berlian City. Hmm. Ya, Berlian City ya. Di situ jadi cameo. And then waktu itu aku masih main basket dan habis itu main lagi jadi cameo lagi di film Hat-trick itu by Robert Roni. Terus habis itu aku nggak mau main film lagi tuh. Itu kalau nggak salah 2009 atau 2010 gitu loh. Yang Hat-trick itu. Nah, aku baru main film itu lagi 2011 2012. Itu film 5 cm. Gitu ceritanya. Oke. So, Hat Trick was your second film. Abis itu ada 5 cm. Aku bacain dulu aja. Ada A Man Called Ahok, ada Mata Batin, ada Kartini, ada The Doll with Shandy Aulia, right? 2016 ya? Iya, And then ada Third Eye juga. Third Eye kamu mata main juga. Mata Batin ya? Third Eye itu Mata Batin. ya. Oke. Pengalaman paling berkesan or yang paling lo inget ketika lo syuting film, karena kan correct me if I'm wrong, biar Flickers tahu juga perjalanan seorang atlet basket yang sudah dikenal dan sudah punya nama dan sudah punya achievement, and then dia masuk ke dalam industri yang berbeda. How was it? Like, was it hard? Was it smooth sailing? Atau bisa cerita dikit gak? Ya, gimana ya? Ya nggak gampang lah. Berat perjuangannya juga. Tapi aku sih emang nggak suka ngebesar-besarin sesuatu ya. Cuman jatuhnya kesannya kayak sombong jadinya ya. Kalau misalnya kayak mau dibilang isi juga kayak sombong gitu. Tapi memang perjalanannya is something ya, sesuatu hal yang aku nggak pengen lakuin sih sebenarnya, masuk ke dunia entertain apalagi main film gitu. Karena aku emang jauh dari konsep itu. I grow up dengan cara yang berbeda dari orang lain. Aku termasuk orang yang pendiam, introvert. Masa? Oke. Itu makanya masuk ke dunia entertain kayaknya nggak cocok gitu kalau orang introvert gitu kan. Terus aku juga orangnya pemalu dan aku banyak trauma dengan rejection, penolakan gitu loh. Jadi aku banyak banget ngalamin hal-hal yang gak enak masa kecilku, makanya aku tuh kayak gimana ya, pas masuk ke dunia film tuh kayak setengah hati kali ya. Dan
nggak mulus gitu loh, banyak banget hal yang, jadi kalau orang lain masuk suddenly dia become favorite, orang-orang suka gitu, aku enggak, I'm not people favorite, and then they look at me like I wasn't there, jadi struggle banget gitu loh, dan aku nggak tahu sama sekali dunia acting, itu bukan bidang aku atlet basicnya, dan aku nggak tahu gimana caranya keluar dari kondisi itu. I have to find my own way, I have to try to survive, tapi tanpa ngelukain orang lain gitu loh. Ya udah, lambat laun berproses dengan banyak, ya begitulah standar lah, orang juga begitu kan. Iya. Menurut aku sih that's a very good sharing gitu, karena orang sering banget, apalagi yang mungkin muda-muda sekarang kan kayaknya wah gue pengen jadi A, gue pengen jadi B, tapi ya suka lupa proses. And jadi pada saat when you say proses, I think that's very inspiring karena everything needs a process gitu dan tidak pernah sama gitu kan. Proses orang pasti beda-beda. So that's good. Oke, tapi you enjoy it so far apa gimana? Sekarang I do enjoy it. Before I didn't enjoy it at all. Itu gimana sih? Lu tiap hari kayak dihantui oleh begitu banyak question, terus juga begitu banyak omongan. Enak lah pokoknya. Maksudnya itu juga bukan pilihan yang gue mau sih. Cuma ya jalannya emang itu. Kalau aku boleh memilih, mungkin lebih bagus kerja di kantor, jauh dari gosip, jauh dari omongan orang, jauh dari ekspektasi orang, jauh dari ya jadi ya yang biasa-biasa aja gitu. Fokus kerja doang gitu ya? Ini lika-likunya banyak, dunia entertain is something different dengan bisnis lain kan. Begitu aku emang sama sekali nggak ada interest ke sana, apalagi dunia film. Aku nggak tahu. I have so many weakness. Main film, honestly I have so many weakness. Itu yang bikin aku pusing dan struggle banget, bahkan kadang-kadang nggak tidur, mikir ini apa nggak wish ya waktunya ya main jadi kan banyak orang lain yang kepengen jadi aktor, kenapa nggak mereka aja, kenapa gue harus jalanin ini, cuman kondisinya emang begini, jadi dilema gitu. I see. Tapi it's good ya, maksudnya buat aku, buat orang lain pasti pembelajaran atau sharing-sharing kayak gini yang akhirnya jadi ngebuka banyak orang juga gitu kan. Like nothing will come easy kan. Pasti ada prosesnya dan segala macam gitu. And now look where are you now kan. Jadi kayaknya ya dengan achievement di basket, nah sekarang lagi dengan di dunia entertainment segala macam gitu kan. Jadi ya it's always something to be blessful. Grateful pastinya, ya. Nah, kalau boleh tahu pada saat experience selama kamu syuting kemarin, ada momen atau yang nggak dilupain nggak? Atau yang paling berkesan deh? Yang syuting selama kapan aja? Yes. Film 5 cm sangat berkesan. Di atas di gunung 16 hari nggak turun-turun. Oh my god. I got goosebumps. Nasinya udah keras. Oh wow. Terus kulit tuh udah gosongnya minta ampun. Tidur juga beralaskan rumput lah ibaratnya, walaupun kita pakai tenda ya. Ya. Itu ada suatu hal yang berkesan banget. Terus kita sempat kehabisan air minum di puncak gunung. Itu kan nggak tahu mau nyari kemana ya. Iya. GoFood nggak bisa. Nggak bisa guys. Terus gimana? Terus berjam laparan, ya celeng, teler, ada yang KO, macam-macam deh, chaos lah gitu. Tapi akhirnya tetap bisa selesai walaupun dengan babak belur. Itu salah satu pengalaman yang tidak terlupakan. Tidak terlupakan. Terus main di film Samudra Hotel, 3008. Itu ada adegan satu, aku harus lompat dari ledakan. Jadi yang kayak di film tuh orangnya lompat ke sini, ledakannya di belakang gitu kan. So I have to run, karena kalau timing lariku nggak pas, gue kena ledakan. Jadi gue lompat, jatuh, ambruk.
Oh, Kalau wow. ledakan tas kena belakang kebakar, siniku kebakar, rambutku kebakar. Oh my Iya. God. Terus di film Mata Bata, no, The Doll, Mm-mm. aku ceritanya jatuh dari lantai 3, itu kan pakai sling. Mm. Tapi problemnya adalah slingnya nggak bisa terlalu ditahan karena efek jatuhnya nanti nggak kelihatan real. So harus agak dilepas, tapi di bawah dikasih matras. Itu aku jatuhnya kenceng, seng. Itu dengkulku mendarat di lantai. Oh nggak my masuk God. Itu rasanya sakit banget. Itu sampai pincang dan memar. Untungnya nggak sampai patah ya. Banyak banget sih cerita-cerita yang nggak masuk di. Cuma ya itulah, it happens to everyone kan. Ya. Dan itu untung kamu atlet yang at least badannya ya insya Allah quite fit ya, very fit. Itu aja udah babak belur itu Iya. gitu ya, gila. Wow. Susah emang selalu kenanya di aku, nggak tahu kenapa. Aku kadang-kadang suka ngeluh sama diri sendiri. Kok gue dapet yang berat-berat ya? Orang lain kok dapet yang lebih enteng. Apa yang salah dengan konsep gue ya? Gitu. Dan itu emang nggak pakai stuntman apa gimana? Ada stuntman, tapi biasanya aku ngelihat apabila necessary stuntman itu nggak pakai stuntman akan membuat produksinya lebih bagus. Biasanya Lebih real. aku nggak pakai. Cuma belakang waktu ini emang aku banyak dianjurkan untuk kalau misalnya bisa nggak usah langsung sendiri karena it's very dangerous. Karena terakhir itu aku pernah, jadi ceritanya aku terlempar, ini horror movie karena ghost. Di sini kaca, so aku terlempar, ditarik pakai sling, nanti nembus kaca itu. Oke. Itu harus stuntman-nya tidak datang hari itu. So aku represent myself as my stuntman, dan aku lompat tembusin tuh kaca, dan aku jatuh ke sisi berdarah-darah. Dan salahnya lagi adalah waktu itu kaca yang dipakai itu bukan kaca film. Jadi kalau kaca film kan lebih safe, lebih tipis, and then itu ini kaca beneran yang tebalnya 12 mili. Wah, panik semuanya. Dan yang paling menyebalkannya adalah gambarnya nggak dapet dong. Oh my God. Oh my God. All of that for nothing. Oh my. Gambarnya nggak dapet, maksudnya missing the moment gitu ya? Apa? Missing the. Oh wow. Kurang performanya, dan kamera waktu itu cuma satu. Nggak ada cadangan, nggak ada 2 kamera or what not. Oh my God. Ada guys, itu besoknya harus retake lagi, barbar deh pokoknya. Jadi perjalanan karir aku di dunia film itu tidak smooth sama sekali. Banyak hal yang tidak nyaman dan tidak enak. And I have to be honest, di dunia film aku tuh selalu casting, dan aku nggak di casting, aku minta casting. Karena aku menjalani proses seperti itu dan aku pengen berproses seperti itu terus supaya aku tetap jadi gelas yang kosong. Well, dulu aku sempat berpikir kok banyak banget orang-orang yang gampang banget ketika mereka disodorin film. Kok gue selalu menjadi pilihan yang terakhir. Itu aku selalu mikir kayak kok jalan gue beda nih gitu loh. I start to know bahwa gue punya beban yang lebih, and I have to accept that. Artinya disinilah development gue baru bisa bekerja dengan baik. Orang lain porsinya 2, gue dikasih porsi 4, dan mereka itu cocok buat gue, nggak cocok buat orang lain gitu. And I start, dan aku mulai menikmati di situ. Dan ketika aku ngalamin proses yang lebih berat dari orang lain, aku udah mulai bisa tersenyum. Kalau dulu boro-boro tersenyum gitu loh, kayak ngeluh kan pasti kan kita. Tapi akhirnya aku setiap orang itu pembentukannya beda-beda. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 3, ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2. Dan aku selalu dikasih sesuatu yang lebih berat, dan ternyata itu yang bikin aku lebih daripada orang lain juga ketika aku terima hal itu gitu loh. Dan ya udah, akhirnya aku bisa menerima dengan bagus, aku jalanin dan grow, tumbuh. Actingnya juga tumbuh. Aku aja nggak tahu loh sampai hari ini aku bisa acting atau enggak.
karena aku udah kayak alright, whatever. Hmm. You just be, ya. Gue jalanin aja. Orang mau bilang bagus atau enggak, kayaknya bukan itu deh yang gue Yang cari. dicari, ya. Jadi gue cukup jalanin aja. Iya, dan itu somehow it shape your character ya, membentuk karakter banget jadinya kan. Iya. Lo, Jadi ini ya, lebih shape. nah lo bisa ngebayangin gak sih justru misalnya nih, mungkin kalau dari matanya Tuhan gitu ya, oke si Densu mungkin nggak segampang itu di basket, di acting, di entertainment ada A, I, U, E, O, banyak sekali yang dia lalui dan tidak dapat semuanya gampang, tapi somehow itu membentuk your character dibandingin orang di dalam dunia entertainment yang dapat semuanya dengan mudah dan dia tidak grow, right? Ya. Sebenarnya takaran tiap orang kan memang beda-beda. Iya. Hanya Tuhan itu cukup adil kok untuk ngasih takaran setiap orang beda-beda. Tapi problemnya adalah orangnya nggak jemput takaran itu sendiri. Maksudnya ketika ngelihat sesuatu itu gampang, mereka ngeremehin aja. Sedangkan orang-orang dapat susah itu nggak berani ngeremehin. Gimana kita mau ngeremehin? Orang kita pilihan yang terakhir, bahkan kita do our best aja kita nggak di-appreciate. Gimana kita bisa ngeremehin sesuatu yang kita dapat gitu loh. Dan aku sangat sedih kadang-kadang melihat orang-orang yang dikasih kesempatan lebih daripada orang lain, mereka nggak manfaatin hal itu. Karena gue untuk bisa dapat kesempatan itu gue harus berdarah-darah gitu loh. Dan gue berusaha untuk tidak pakai jalur yang entertain bisnis adalah suatu hal yang leaking ass dan segala macam gitu-gitu, itu bisa terjadi. Dan gue masih punya prinsip sampai hari ini, kalau gue mendapatkan sesuatu, I have to do it right. And if I have to lose it, let me lose it right. Nice. Gitu loh. Jadi memang macam bumerang juga buat gue, kayak kadang-kadang idealisme lu yang ini kayaknya memperlambat pertumbuhan lu deh, Densu, gitu loh. Ke diri gue sendiri lah, pasti gue berpikir kayak nggak apa-apa, gue kaya pasti walaupun lama. Siap. Amin. Jadi gue kembali ke, ya semua kembali ke diri kita, gimana caranya kita mau jalanin proses kita gitu. Karena banyak orang yang kayak nggak ngelihat proses itu menjadi suatu yang positif. Berharga, positif. Banyak mengeluhnya, mungkin banyak membandingkan dengan orang lain. Compare, yes. Jadi gimana ya? Sayang banget, benar. Halo. Nah, iya, oke, tadi hilang sebentar. Halo, masih ada? Masih ada? Aman. Ya. Nah, sekarang aku mau nanya, your upcoming film apa? Can you share us about your upcoming? Ya. Ada film adaptasi dari Korea. Aku nggak tahu kamu tahu atau enggak, tahu dong. Tahu atau Miracle Number 7. Itu adalah film Korea adaptasi dari film Korea. Kalau nggak salah rilisnya 2013 di Korea dan booming. Dan pemain-pemainnya banyak yang dapat penghargaan juga. Itu film sangat touchy banget gitu, dan akan keluar mungkin di Desember ya, kalau aku nggak salah ya. Amin. Mas Hanung kan ya direkturnya? Siapa? Direkturnya Mas Hanung. Mas Hanung Bramantio, yes. Ada Tora, ada Om Indro Warkop, ada Gino, ada Vino kan? Iya, ada Indra Jegel, ada ada Mawar Eva, ada Brian Domani. Brian Domain. Wah, anak domain. Wah, Densu enggak ada kata domain, kira anak domain. Masa muda guys. Asli sama guys, aku juga guys. Terus ada masih banyak lagi pemain-pemain bagus lah, pokoknya intinya main di film itu, karena emang ini salah satu film favoritnya Falcon kan. Yes. Falcon satu PH yang sekarang udah besar namanya dengan beberapa film-film yang sukses. Box office, yes. Iya. Mereka juga nggak pengen film ini akhirnya cuma jadi film-film nggak jelas ya, numpang lewat gitu loh. Pengen jadi karya lah. And I hope it works gitu loh. Cuma problemnya lagi pandemi. Jadi kayak, aduh gimana ya gitu. Cemas-cemas juga orang nonton nggak ya gitu.
Tapi produksi semua udah beres ya? Udah masuk post production, itu mestinya rilis bulan apa? Itu Mustinya. Agustus kita harusnya rilis, tapi kan ada COVID ini, mau nggak mau harus mundur lagi. Mungkin Desember, mau nggak, tapi ya yang the bestnya lah, waktunya lah, yang mana yang the bestnya. Paling nggak film itu bisa dinikmati. I love that movie, I love the story, I love the process. Angle-nya juga dari Mas Hanung juga aku suka. Ya, aku jujur pribadi main itu film agak jadi kebawa emosional karena itu film memang berat sih secara emosi sih. Wow, nggak sabar. Iya, karakter yang aku mainkan di sana itu juga cukup lumayan emotionally berat juga gitu loh. Karena aku di situ kan adalah orang yang keras, kepala lapas, anakku pernah meninggal, and then aku ketemu dengan satu orang yang dituduh melakukan pembunuhan, but I don't know ini benar apa enggak. Cuman orang ini punya keterbelakangan. Oh. Very difficult time untuk karakter aku untuk bisa kayak what's going on, ini kayak gimana gitu. Dan dia juga punya masalah dengan pernikahan dia. Cukup complicated juga sih. Aku pas main itu, aku emang bener-bener nggak mau diganggu sama kerjaan lain karena emosinya jadi labil dong. Gila. Unconsciously lu bisa tiba-tiba jadi moody. Iya, itulah. Wow. Aktor kadang-kadang bisa jadi lebay seperti itu sih karena mainnya pakai perasaan kali ya. Iya. Berarti lo benar-benar mendalami itu, and that's the art of it gitu kan. Jadi ya dinikmati selagi itu perasaannya ada aja kan, at the end of the day. You are very smart. Dan gue nggak sana karena dulu aku coba untuk, jadi dari awal aku main film aku ngeraba, aku berpikir bahwa the key was here. Tapi ternyata doesn't work. Ini ya. Dan aku tuh orangnya jujur ya, aku harus bilang ini Tuhan emang jahil ya sama gue kalau gue bilang. Gue tuh orang yang paling nggak pengen show what is in here. Inside. Ngerti ya? Jadi gue Yeah. pengen dikasih sebagai orang yang cool face, yang dingin aja. Tapi gue dimasukin ke dunia entertain film kan nggak bisa ya. Dan gue benar-benar harus jalanin udah. Nah, can I tell you something? Ya. Nah, dari yang gue dengar, lo selama ini di dunia entertainment beruntung atau lucky enough untuk selalu mendapatkan ekstra pelajaran yang berhubungan dengan fisik, dengan mental, dengan kekuatan, sehingga it shape you to be a better person. Tapi di luar. Nah, mungkin Tuhan lagi ngasih lewat film ini untuk shape dalamnya lo sekarang gantian, Bo. Jadi nggak cuma luar, dalam juga sekarang lagi di plak-plak-plakin gitu kan? Lagi digoncangkan. Iya. Oh, that's good. I love the movie. Salah satu without request, nggak ada request gitu loh. I cry because I feel it, gitu. Dan gue nggak malu untuk kayak ih gila gue nangis gitu, enggak. But I proud ketika gue nangis kayak gila ini sedih sih gitu. Dan gue merasa legowo pas ngelakuin. Pas keluar. So it's drama kan ya, Densu ya? Drama banget. Drama banget. Oke, dan udah jadi box office di Korea. Dan lo jadi kepala penjara, right? Iya, kepala lapas, kepala sipir. Kepala lapas, kepala sipir. Oke. Flickers, tolong disimak semua pembicaraan aku, Nazira Seno dan Densu, karena nanti akhir daripada Flick Talks ini kita ada quiz Densu, jadi mereka mesti nyimak gitu. Kalau mereka pintar, biasanya gue ulang tuh biar mereka bisa nyatet ya kan. Oke, berarti kalau misalnya insya Allah bulan Desember gue sendiri pribadi nggak sabar untuk ngelihat Miracle Number 7 ya, untuk akhirnya bisa keluar. Nonton yang Koreanya emang ya? Nggak pernah. Nonton yang... Belum. Tapi I love film titles and I think kalau gue jujur, makanya gue bisa deket sama orang-orang film yang horor kayak Bang Joko atau segala macam, itu karena gue cinta film horor gitu. Nah, Miracle Number 7 menurut gue walaupun itu drama, cuman kayaknya gila nih, I love the title gitu kan, like intriguing banget gitu. Jadi gue penasaran banget. Gak umum sih emang. Gue kalau cerita
Jadi kalau orang suka nanya tentang film Miracle tuh gue berusaha untuk kayak find a distraction gitu, karena ketika gue ngomong gue kayak inget sedih, aduh jangan deh, jangan tanya gitu loh. Jadi emang secara story kayak ya gue termasuk jarang sih dapat film yang gue suka secara story, maksudnya bisa bikin gue kayak ini ceritanya sedih sih gitu. Masuk dapat yang ini gue bangga gitu loh, gue beruntung ya, ini one of a movie gitu loh. That's nice. Gue nggak sabar dan pastinya Flickers sudah nggak sabar Miracle Number 7 yang mungkin juga akan jadi miracle-nya Densu bulan Desember, insya Allah ya. Miracle kita semua. Amin, amin, amin. Nah, boleh tanya-tanya dikit nih, kalau selama quarantine gini, di karantina dan pandemi, what are you doing every day? Apa kalau masih workout? How do you keep yourself fit and healthy? And karena kan it's all about, gue percaya banget, selain badan sehat, pikiran juga mesti sehat kan? So how do you do everything? Iya, jadi aku selama karantina ini kan lebih banyak menghabiskan waktu mengkreatifkan diriku dalam making a content, dan kebetulan emang yang aku bikin adalah what do I love every day. Salah satunya adalah olahraga. Aku bikin konten 7 gerakan Densu yang aku share di sosial mediaku. Itu bagaimana caranya kita develop atau menjaga kesehatan kita dari rumah dengan 7 gerakan itu. Nah, aku juga di situ juga menyarankan kepada follower-followerku apa yang harus mereka lakukan, berapa repetisi, dan kemudian bisa pakai apa aja gitu loh. Kayak kemarin aku bikin satu konten, aku pakai hydrococo sebagai pemberat yang 1 liter, dan itu ketika dimasukkan ke dalam tas, hydrococo 1 liter itu kan sama dengan 5 kg. Dan itu cukup untuk jadi beban, untuk kita squat, untuk kita bench press, untuk kita untuk perut sit up. Nah, aku nunjukin gerakan-gerakannya dan cara melakukannya. And so far banyak yang save. Itu termasuk salah satu kontenku yang orang save banyak banget. Like 2.000 sampai 5.000 orang save konten itu, karena ternyata memang kebutuhan orang akan pola hidup sehat itu banyak sih memang. Dan mereka tuh suka nyari gerakan-gerakan yang mereka bisa lakukan di rumah tanpa menghabiskan keluar, tapi mereka udah bisa bakar lemak. Dan biasanya memang mereka nyarinya sama orang yang menurut mereka quite expert atau bisa trustable. Iya, dan betul. Mereka cukup trust sama apa yang aku delivery ke mereka, mungkin karena ngelihat aku juga orangnya sehat segala macam gitu kan. Dan banyak yang lucu, ada satu konten gerakan itu hilang, aku arsip karena gambarnya agak kurang bagus, dicariin. Banyak yang nge-DM, "Kak, yang 7 gerakan pakai kursi itu mana ya, Kak?" Ini kok mereka bisa DM gitu loh untuk nyariin itu. Ternyata mereka emang do care about that. That's good banget ya. Berarti memang kalau gue lihat Densu pandemi ini bikin yang tadinya mungkin nggak pada tahu dan nggak pada pengen olahraga jadi merasa oh ya gue butuh olahraga gitu. Jadi gue tipe yang memang dulu suka olahraga dan gue suka ngangkat beban gitu kan. Bukan beban hidup ya, beban. Don't worry, I can see that dari skin kamu. Waduh. Tuh. Kamu kan orang yang fit. Tuh, Kelihatan Papa tuh. Edwan. Densu, aku mau nyapa dulu nih, ada choreographer hits Papa Edwan. Dia godain mulu dari tadi. Itu Densu sama Megan Fox ya? Iya, Megan Fox. Terus katanya aku suka makan gebrak Densu itu bensu. Sebel. Papa Edwan sebel. Dia emang sengaja, Flickers, dia itu memang sahabat aku, geng aku. Dia sengaja muncul untuk mengganggu Flickstocks aku. Emang suka. Itu Love you, Papa. biasanya. Tuh kan, iya Kak, gerakan pakai kursinya hilang. Terus ketika lo olahraga itu yang lo minum ada ekstra minuman atau karena kan gue yakin banget imun kita mesti selalu kuat ya, mesti selalu nggak boleh dehidrasi karena when we're working out kita kan pasti aus banget tuh. Dan sometimes orang suka nge-force dirinya tuh olahraga tapi nggak minum dengan cukup, nggak asupannya juga nggak cukup atau nggak balance. So what do you do biar teman-teman Flickers bisa sehat juga? Sebenarnya ketika kita berolahraga banyak sekali
mineral, kalori yang terbakar dan keluar dari tubuh kita. Efek baiknya ya racun-racun juga ternetralisir lah dengan olahraga. Cuma bahayanya adalah ketika kita berolahraga dan melakukan aktivitas kita sehari-hari, kadang-kadang dehidrasi itu suatu hal yang kita nggak sadari, but itu banyak sekali membuat problem in our body gitu loh. Aku menganjurkan sebenarnya kita harus cukup konsumsi banyak air putih dan juga suatu menjaga daya tahan tubuh kita, seperti kalau aku pribadi, my favorite drink is hydro coco. Oh, yang air kelapa ya? Iya, air kelapa asli yang buat aku itu cukup untuk menjaga daya tahan tubuh kita, karena memang kan apa yang terkandung dalam hydro coco memang membuat daya tahan tubuh kita lebih kuat, imun kita juga lebih bagus, dan juga meregenerate apalagi namanya cairan yang keluar dari tubuh kita gitu. Yang berikutnya lagi adalah jangan sampai kita lupa untuk istirahat yang cukup, karena that is our big problem ketika akhirnya keseharian kita berolahraga, beraktivitas, tapi kita kurang tidur. Itu kurang bagus untuk tubuh kita. Sekali-sekali kurang tidur is okay. Apalagi ke domain. Yoi, tapi kalau tiap hari is not okay. Ke domain tiap hari kan nggak cocok ya, Pak. Densu, aku dulu kerja di domain loh. Aku marketing headnya domain. Jadinya kita pernah ketemu dulu. Wah, aku tiap hari. Waduh, jadi ngomongin domain. Ini isinya milenial semua, nggak ada yang ngerti domain. Oke. So, nggak tahu. So, yang tadi Densu bilang yang pasti mineral air putih itu penting banget. Kita jangan pernah lupa minum. Di luar daripada itu, kamu pribadi mengkonsumsi si hydro coco karena itu keep you hydrated ya. Jadi dehidrasinya juga nggak akan muncul gitu kan. Apalagi you really like to work out dan orangnya aktif gitu kan. Dan dan rasanya juga enak banget air kelapa ya. Itu fresh banget, gila. I love it. Sebenarnya kan sebelum aku kerja sama dengan Hydro, basically I love Hydro Coco sebelum itu. Jadi emang aku kan pola hidup sehat. Aku selalu mengkonsumsi sesuatu yang sehat juga gitu. Ketika kerja sama Hydro is something like dream come true aja gitu. Cocok. Iya, cocok gitu. Dan aku pribadi memang that is my favorite drink. Tanpa disuruh juga gue pasti minum. Walaupun akhirnya nanti kemudian hari kayak, oh gue udah gak kerja sama, it's okay. For me, Hydro Coco is good gitu loh. Iya. Itu memang bagus, aku beli yang bagus gitu. Dan aku gak pernah kerja sama dengan produk atau brand yang you don't believe in it. Like. You don't believe in it ya. Yeah. Gitu. That's good. So Flickers, buat followersnya Densu, selalu ingat apapun yang dia lakukan itu pasti dari hati, dari passionnya dia nggak suka ngelakuin sesuatu yang dia nggak percaya atau dia nggak suka atau dia nggak you're not into it gitu ya. Jadi itu yang bisa diikuti oleh Flickers saat ini. Nah, pertanyaan terakhir nih sebelum lupa, gimana persiapan kamu untuk new normal? Have you been going out? Udah pernah keluar belum selama ini? Kemarin aku akhirnya keluar tuh. Hari ini aku keluar lagi. Pecah telur. How was it? Apa persiapan kamu apa? Ada persiapan nggak buat new normal? What do you think about this new normal thing? Kalau boleh tahu. I don't know anything about new normal. Honestly, gue nggak mau berwacana dan gue nggak mau berteori ya. Exactly, ya. Kita nggak pengen bikin lagi sesuatu yang scary dengan terlalu banyak berwacana atau berasumsi gitu loh. Mari kita jalani new normal like a normal aja lah. Karena pasti ada perubahan, but it's okay gitu loh. Changes makes improvement kan gitu. Setuju. Belajar aja untuk bisa menikmatinya dan coba untuk beradaptasi, having fun gitu loh. Aku jujur kalau ditanya new normal kayak gimana, I don't wanna know. Mau kayak gimana, aku mau jalanin aja and I want pengen having fun aja gitu. Nanti kalau akhirnya masker kemana-mana ya oke, kita pakai masker kemana-mana ya kan. Iya. Pasti kan ada sesuatu yang beda ketika lu pakai masker kemana-mana gitu loh kan. And it's all about perspektif juga ya. Kayak new normal bisa ngelihatnya bagus, positif, optimis, bisa juga yang pesimis gitu kan. Tinggal gimana kita approach it aja gitu kan. And the way you approach it, itu will generate your energy gitu kan. Kalau orang, aduh bete, aduh normal, takutin, aduh bete, komplain sana komplain sini, ya udah hidupnya bitter terus kali ya gitu kan.
Kalau Betul. kita approach-nya positif malah oke. Alright. Ya, Wah, aku pelajarin. Ya semua kembali ke kitanya. Bagaimana kita menerima menyikapi. sesuatu. Itu legowo apa kita menerimanya gitu loh. Karena kita nggak bisa menentukan apa yang kita mau di luar kuasa kita. Seperti kondisi sekarang. But what we can do is take care of ourselves. Dan kalau kita sendiri nggak bisa menerima segala sesuatu itu dengan legowo, be positif, ya pasti kita akan terima negatifnya juga gitu loh. Dan orang kan akan lebih cepat sadar ketika dia dicubit ya. Daripada Lebih sadar, betul. yeah. Nice, oke. Sekarang nih, wah seru juga ngobrol sama kau. Ternyata gue akan bilang Ciko. Oke Ciko, dia walaupun introvert, ternyata dia seru gitu kan. Gue akan laporan sama si Ciko. Oke, gimana? Tadi udah persiapan new normal. Nah, ada pertanyaan. Jadi Densu sebelum kita selesai nih, Flick Cinema udah siapin 6 tiket. Flick Cinema Silver, buat 3 pemenang. Nah ini cocok buat para flickers yang tadi menyimak ya kan, yang menyimak dan nggak komen-komen aja deh tadi. Tapi komennya dari tadi bagus loh, pada semangatin gitu, Densu. Ada yang kasih love lah, apa, semangat apa. Terima kasih banyak ya. Arigato. Ada yang nanya tuh, Hydro Coco ada kemasan sachet-nya nggak sih katanya? Mohon maaf, ini Hydro Coco bukan minyak rambut guys. Ini minum, bukan kepala ya. Tadi ada yang nanya juga, mungkin Densu bisa jawab, akan ada event-event olahraga futsal atau apa lagi nggak Hydro Coco? Hydro Coco memang selalu konsisten dengan planning-planningnya karena salah satu yang dikampanyekan dari program Hydro Coco adalah futsal ya. Dan kemarin aku juga hadir, cuman pandemik ini aku nggak tahu apakah tahun ini sampai akhir tahun akan ada, tapi pastinya kalau kesempatan itu ada pasti akan dieksekusi gitu loh. Karena Hydro Coco sangat mensupport kegiatan-kegiatan yang positif, berprestasi dan juga seputar apalagi namanya kesehatan. Nice. Pokoknya intinya Flickers, Hydro Coco salah satu sahabat yang tepat buat pandemi saat ini. Oke, 3 pertanyaan. Sebutkan, ini cepet-cepetan ya Flickers ya. Densu, lo bantuin gue untuk melihat ya. Gue juga minus 6,5 nih, jadi gue agak bingung. Oke, pertanyaan, tapi gue kontak lens. Pertanyaan pertama. Wah, ini susah nih. Gue juga nggak hafal tadi. Apa film pertama Denny Sumargo atau Densu? Karena tadi aja gue salah. Susah nih. Susah nih. Oke. Tunggu. Gue tahu. Kita ganti dulu pertanyaan pertama biar nanti Densu boleh kasih pertanyaan. Ulang aja ya. Oke. Sebutkan 3 film yang pernah dimainkan oleh Denny Sumargo. Cepet-cepetan. 3 film. Gampang kok. 3 film. 3 film, 5 cm. Bukan itu juga film pertamanya tadi, Say. 5 cm ya? Paling berkesan itu sama mereka juga. Mereka suka deh. 3 film. Ya ampun, kokoh ya. 3 film, 5 cm, 5 cm, 5 cm. Oke. Ya. Teman-teman Flickers gini ya, kalau Jesslyn Jonathan, Miracle, coba benar nggak tuh? Mana tuh? Kenapa jadi turun nih layarnya? Miracle number 7, 5 cm, Galang 2012, benar nggak? Miracle Galang 2012 nggak ada, itu nama peran gua di film Hat-Trick. Oh, aduh, oke. Kartini The Doll Mata Batin, benar nggak? Itu benar tuh, Kartini The Doll. Oke. Mata Batin. One Piece Production, kamu mendapatkan 2 mobil, enggak deh. Kamu mendapatkan 2 tiket Silver Flick Cinema. One Piece Production, nanti jangan lupa DM Flix kalau aku lupa, aku soalnya sudah tua jadi pelupa. Cynthia, itu tugas kamu untuk mencatat. Oke, pertanyaan ketiga. Nah ini yang gue suka nih, tadi gue udah kasih kode loh Densu kepada teman-teman Flickers. Peran Densu di Miracle in Cell number 7 apa? Ya, jadi siapakah aku di sana? Yang membuat dia menangis, apa? Ada ikutan 5 cm mata batin. Pak, mohon maaf Pak. Bapak terlambat. Seru. Ayo. Peran Densu. Oke, Densu, lo pikirin satu pertanyaan. Nanti yang terakhir lo. Kepala lapas. Bener nih, dia paling cepet nih. Sahila Pre-Love. Wah, dia suka jualan pre-love. Juga. Betul sekali.
Sahira Prilove, abis ini DM Flix Cinema, Cynthia tolong dicatat, kalau enggak nanti takutnya chaos. Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir, Densu yang kasih. Oke, pertanyaan terakhir saya adalah tahun berapakah film saya 5 cm rilis di bioskop? Cepat, jawabannya itu gampang sekali. Ayo, masih sempat Google guys. Cepat Flickers, tangannya multitasking, cus. Tahun berapakah film 5 cm rilis di bioskop? Apaan nih One Piece mau jawab mulu? Ini nih bener nih. Jesslyn Jonathan 2012 dia yang paling Tunggu. Tapi Jason Jonathan belum menang ya? Belum. Oke, Jesslyn Jonathan. Selamat, dia paling cepat dan benar. Oke. Jadi tadi sudah ada pemenang. Thank you Flickers. Wah, ternyata kalian adalah penyimak semua, kayaknya millennials nih ya, kita paling tua. Secara pas kita ngomong domain dan nggak ada yang nyaut, kayaknya awkward gitu, mereka nggak paham apa yang kita omongin. Aduh. Biarkan dunianya ya. Biarkan mereka dengan dunianya, kita dengan dunia kita. Oh my god, Densu, thank you so much. It had been great ngobrol sama lo. Terima kasih. Pokoknya tadi ngebahas soal basket juga, yang pasti ngebahas soal bagaimana pertama kali masuk ke dalam perfilman. And I love the fact that it wasn't easy, bukan karena supaya lo susah payah, tapi jadi lo punya pembelajaran dan itu bisa jadi pembelajaran flickers juga gitu kan. Ketika mau sesuatu, berproses. Itu yang gue selalu ingat dari lo. So thank you banget. Dan gue besok-besok gue janji gue akan cek olahraga lo juga. Nanti gue foto, gue olahraga juga lo, gitu ya. Ya, makasih. Setuju ya, sama gue juga sambil ikut minum Hydro Coco. Thank you banget, Densu. Jangan lupa nanti Flix udah buka, gue undang nonton ya, Densu ya. Mau banget. I'll see you soon. Thank you. Flix, thank you. Dadah. Thank you guys, sampai ketemu. Bye.